Adapun tema khutbah khatib pada kesempatan yang berbahagia ini yaitu 4 golongan manusia yang dirindukan oleh syurga. Syurga kaum muslimin adalah kenikmatan yang luar biasa. Allah ciptakan nikmatnya 100, satu Allah turunkan ke atas dunia, 99 lagi Allah turunkan ke dalam surga. Apabila kita hari ini bahagia, tersenyum, ada anak kita, ada istri kita, rezeki mencukupi, itu baru nikmat yang Allah turunkan yang satu tadi di dunia. Itulah yang kita bagi-bagi bersama, luar biasa pula. Akan tetapi ada yang lebih luar biasa, 99 nikmat lagi Allah turunkan ke dalam surga. Surga adalah indah, begitu indahnya. Kalau seandainya di antara kita pernah pergi main-main ke Sasak, hembusan anginnya luar biasa, pemandangannya indah, lautannya indah, pohon seribunya indah. Namun kaum muslimin, di dalam surga lebih indah daripada itu. Kalau seandainya ada di antara kita pernah melihat wanita cantik, oh cantiknya, tapi lebih cantik bidadari yang ada di dalam surga. Kalau seandainya kita pernah memakan makanan yang lezat, enak sekali, tidak seenak yang ada di dalam surga. Surga tempat kenikmatan, surga begitu indah. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, surga itu bentuk utuhnya digambarkan di dalam hadis qudsi, a'dadtu li ibadi sholihin ma la a'yunun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara qalbi. Aku sediakan surga untuk hamba-hambaku yang beramal soleh, tidak pernah dilihat oleh mata manusia, tidak pernah didengar oleh telinga manusia, tidak pernah terlintas di hati manusia. Namun di sanalah tempat kembali orang-orang yang beriman, taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Surga begitu nikmatnya, surga begitu indahnya. Itu pula lah yang merindukan kita. Siapa yang dirindukan oleh surga tersebut? Di dalam hadis Nabi mengatakan, al-jannatu mustaqatin ala nafarin talil Quran wa hafizil lisan wa mut'imil ji'an wa sawmi Ramadan. Ada 4 golongan manusia yang dirindukan oleh surga. Yang pertama, talil Quran, orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Al-Quran adalah pedoman hidup kita. Jangankan membacanya, memegangnya saja sudah menjadi amal ibadah. Ketika kita melihat Al-Quran, memegang Al-Quran, membaca Al-Quran, di sisi Allah sudah dihitung menjadi amal ibadah. Sebagaimana di dalam hadis Nabi mengatakan, man qara'a harfan min kitabillah walahu bihi hasanatun wal hasanu bi asyri bi amsalihha. Siapa orang yang membaca 1 huruf saja dari ayat-ayat suci Al-Quran, yang 1 huruf itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 kebaikan. La aqulu alif lam harfun, dan aku tidak mengatakan alif lam itu 1 huruf. Walakin akan tetapi alif harfun, alif itu 1 huruf, lam harfun, lam itu 1 huruf, mim harfun,
mim itu satu huruf. Apabila kita membaca alif lam mim saja, itu sudah dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 30 kebaikan, 30 rahmat yang Allah turunkan kepada kita. Oleh karena itu kaum muslimin, kalau ada waktu kita, walaupun agak 5 menit, 1 menit, luangkanlah membaca Al-Quran setiap harinya, walaupun 1 ayat atau 1 lembar setiap harinya. Karena apa? Karena orang yang senantiasa membaca Al-Quran dirindukan oleh surga. Yang kedua, orang yang dirindukan oleh surga, wa hafizil lisan, orang yang senantiasa menjaga lisannya, orang yang senantiasa menjaga lidahnya, menjaga perkataannya. Suatu ketika Luqmanul Hakim dipanggil oleh tuannya, wahai Luqmanul Hakim, kesini kamu. Iya tuan. Ada apa tuan? Aku perintahkan kepadamu, sembelih 1 ekor kambing, kemudian engkau pilih bagian mana yang terbaik. Kemudian disembelih oleh Luqmanul Hakim, dikasih kepada tuannya lidahnya. Kemudian tuannya memerintahkan lagi, wahai Luqmanul Hakim, pilih kambing yang terburuk, kamu sembelih, pilih olehmu bagian yang mana yang terburuk. Luqmanul Hakim juga memberikan kepada tuannya, yaitu lidah kambing. Kemudian tuannya terheran. Tuannya ini bertanya kepada Luqmanul Hakim, ada apa ini? Apa maksud semua ini wahai Luqmanul Hakim? Wahai tuan, manusia apabila dia bisa menjaga lidahnya, dia akan menjadi orang yang terbaik. Akan tetapi manusia tidak bisa menjaga perkataannya, lidahnya, dialah orang yang paling terburuk. Baik atau tidaknya kita tergantung kepada lidah kita. Oleh karena itu kaum muslimin, pergunakan lidah kita untuk hal-hal yang baik, perkataan yang baik, membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Jangan kita gunakan lidah kita menggunjing orang, mencaci orang, menyakiti hati orang. Karena orang yang senantiasa menjaga lidahnya daripada menyakiti orang lain, termasuk orang-orang yang akan dirindukan oleh surga. Yang ketiga, wa mut'imil ji'an, memberi makan kepada orang-orang yang lapar, memberi minum kepada orang-orang yang membutuhkan. Kalau ada di kampung kita orang-orang yang miskin, anak yatim, kalau mereka kelaparan, tolong disantuni, tolong perhatikan mereka, jangan sampai mereka itu menangis. Apalagi anak yatim. Anak yatim itu ayahnya tidak ada. Sebagai pengganti ayahnya, itulah kita semua yang akan memperhatikan mereka. Orang yang memberi makan kepada orang yang lapar termasuk orang-orang yang akan dirindukan oleh surga. Yang terakhir, wassaumi Ramadan, orang yang senantiasa berpuasa di bulan suci Ramadan. Tidak lama lagi, mungkin sekitar 18 hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan panjang umur kita, sehat badan kita, mudah-mudahan kita berjumpa dengan bulan yang mulia, bulan ampunan, bulan yang penuh keberkahan. Apabila kita bisa bertemu pada bulan itu, beramal kita di dalamnya, maka amal kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita dapat mengerjakan amal sunnah saja di dalam bulan suci Ramadan, sama nilai pahalanya dengan mengerjakan amal ibadah wajib di luar bulan suci Ramadan. Apabila kita mengerjakan amal wajib di dalam bulan suci Ramadan, sama nilainya dengan mengerjakan 70 kali amal wajib di luar bulan suci Ramadan.
mudah-mudahan kita bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahkanlah kami pada bulan Sya'ban dan sampaikan kami pada bulan suci Ramadan. Itulah 4 golongan manusia yang dirindukan oleh surga. Mudah-mudahan yang 4 ini ada di dalam diri kita sehingga kita dirindukan oleh surga. Yang pertama, talil Quran, orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Yang kedua, orang yang senantiasa memelihara lidahnya. Yang ketiga, orang yang memberi makan kepada orang yang kelaparan. Yang terakhir, orang yang berpuasa pada bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan di khutbah yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi khatib yang menyampaikan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum